Ya, selamat sore pada Bapak Ibu peserta Prolanis. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi pada sesi ke-6 perawatan kaki pada pasien diabetes mellitus, yaitu mengenai pencegahan cedera pada kaki. Ya, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara mencegah cedera pada kaki? Jadi pencegahan adalah tindakan yang lebih penting daripada pengobatan. Cedera kaki ini perlu dicegah pada penderita diabetes, karena kalau kaki sudah terlanjur luka, maka pada penderita diabetes lukanya sukar untuk sembuh. Karena faktor-faktor yang kemarin sudah pernah saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Bagaimana cara mencegahnya? Ya ini memakai alas kaki yang lembut, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah ini yang penting adalah ternyata di dalam ruangan pun juga perlu memakai alas kaki, dikarenakan kita tidak tahu, bisa jadi di ruangan itu ada batu, kerikil, atau mungkin kesandung perabot rumah tangga misalkan. Nah itu dapat menyebabkan cedera pada kaki. Selalu memeriksa dalam sepatu atau bagian dalam sepatu atau alas kaki sebelum memakainya. Nah ini yang sering terlupakan. Jadi buru-buru mau pergi ke berangkat kerja atau pergi ke suatu tempat, tidak diperiksa terlebih dahulu sepatunya. Tiba-tiba saat dipakai, merasa kesakitan, nah ternyata ada kerikil yang belum dibersihkan. Nah ini dapat menyebabkan luka pada kaki. Selalu mengecek suhu air ketika ingin menggunakannya. Jadi, sebelum kita membersihkan kaki, sebaiknya kita cek dulu suhu airnya. Apakah terlalu panas atau terlalu dingin. Suhu air yang terlalu panas atau terlalu dingin itu tidak baik untuk membersihkan kaki. Dikarenakan kemarin Bapak Ibu ya, kalau suhu terlalu panas dapat menyebabkan luka bakar. Kalau suhunya terlalu dingin dapat mengganggu peredaran darah di kaki yang menyebabkan gangguan saraf dan rasa kesemutan pada kaki. Cara memeriksanya gampang ada dengan menggunakan siku jari. Suhu air yang disarankan ada suhu air hangat suam-suam kuku. Ya, jadi dengan menggunakan siku jari. Nah, ini bagian siku jari. Kemudian menghindari menekuk kaki dan melipat kaki terlalu lama. Hal ini berkaitan dengan proses peredaran darah yang menuju ke ujung-ujung jari kaki. Kaki yang ditekuk terlalu lama atau melipat kaki terlalu lama, ini dapat menyebabkan gangguan peredaran darah ke ujung-ujung jari kaki. Gangguan peredaran darah ini seperti yang kita ketahui, darah mengangkut oksigen. Bila oksigen terganggu, maka dapat terjadi gangguan jaringan dan saraf di ujung-ujung jari kaki yang dapat menyebabkan beberapa keluhan seperti kesemutan, kerongkongan, luka menjadi sukar sembuh karena proses penyembuhan terganggu. Kemudian melakukan senam kaki secara rutin. Nah ini ada Bapak Ibu yang sudah tahu senam kaki itu seperti apa, senam kaki diabetes. Nanti akan saya share di grup WhatsApp. Untuk gerakannya itu ada di link YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan ya. Itu setiap hari, 1 kali sehari, pagi lebih bagus, itu bagus buat kesehatan kaki Bapak Ibu. Menghindari merokok. Nah ini merokok ternyata dapat menyebabkan berkurangnya sirkulasi darah ke kaki. Nah, ini berkaitan dengan kandungan zat dalam rokok seperti nikotin, tar, yang dapat menyebabkan kekakuan pada pembuluh darah. Pembuluh darah yang kaku ini tentu akan menyebabkan aliran darah ke kaki terganggu. Kemudian memeriksakan diri secara rutin ke dokter dan memeriksakan kaki setiap kontrol. Walaupun luka atau ulkus diabetes sudah sembuh, ya ini pada pasien yang sudah mengalami luka diabetes sebelumnya. Jadi itu harus rutin kontrol. Karena luka ini juga sewaktu-waktu bisa muncul kembali bila mengalami trauma ya. Cedera tadi misalnya kepentok batu, kesandung, atau kena perabot rumah tangga. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini dari Kementerian Kesehatan ya, Germas, hidup sehat tanpa diabetes. Untuk mencegah komplikasi kaki, penyandang diabetes itu harus memeriksa secara teratur kakinya. Nah ini dinamakan juga dengan perawatan kaki mandiri.
Yang dilihat apa aja? Perhatikan ada perdarahan atau tidak, atau kapalan di kaki. Ada lecet tidak di kaki. Kuku tumbuh normal ke depan atau justru menusuk ke daging di sekitar jari kaki. Perlu diamati. Diamati juga apakah ada kulit yang kering dan pecah-pecah, ada kemerahan tidak di kaki, apakah ada pembengkakan di kaki, suhu kulit kaki ketika disentuh lebih panas itu mengindikasikan adanya peradangan di kaki ya. Nyeri pada kaki, kemudian ini lukanya kok sembuhnya lama, nah, itu perlu diwaspadai. Hilangnya sensasi, kakinya kok mati rasa, kebas, itu juga perlu diperiksa setiap hari. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu amati secara mandiri setiap hari ya minimal 1 kali sehari. Ada tanda-tanda ini tidak. Nah, bila menemukan tanda-tanda ini, 10 tanda gangguan kaki ini segera memeriksakan diri ke dokter. Nah, ini dengan perawatan kaki yang tepat, diperkirakan sebanyak setengah dari tindakan amputasi tungkai atau kaki, karena komplikasi diabetes ini dapat dicegah. Nah, ini prevalensi atau resiko pencegahnya mencapai 50% dengan mengamati ini. Selain itu sangat penting untuk memilih alas kaki yang tepat. Lah, tadi sudah saya sampaikan yang bagus seperti apa ya pada pertemuan sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita bertemu di presentasi selanjutnya.